Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hada Rukmana Dewi. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana kita mengerjakan tugas statistik ke dalam aplikasi SPSS. Yang pertama, kita masuki Excel, lalu kita copy data tersebut, kita Ctrl A. Setelah itu kita Ctrl C, kita copy, lalu kita masuk ke aplikasi SPSS. Di sini kita akan masuk ke variable view, kita tulis di sini nilai. Yang kedua, merek sepatu. Setelah itu kita ke desimal, kita tulis angka 0. Kemudian kita memasuki measure, yaitu kita pilih nominal. Tabel kedua kita pilih nominal juga. Setelah itu kita masuk ke label, kita tulis merek sepatu. Baik, di sini kita masuk ke peluit. Pertama Adidas. Kita klik add. Yang kedua, merek sepatu yang kedua yaitu Fladeo. Merek ketiga yaitu Vans. Merek keempat yaitu Puma. Terus kita klik OK. Lalu kita masuk ke data view. Lalu setelah kita copy data tersebut ke dalam Excel, lalu kita paste di data view. Di sini saya Yulia Citra ingin melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu sampai dari penginputan data dari mana, yaitu dari Excel terlebih dahulu, diinput di Excel, habis itu lalu kita input lagi ke SPSS gitu. Nah, bagaimana caranya untuk kita melakukan uji normalitasnya, homogenitas, dan juga uji F-nya. Nah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara-caranya agar kita dapat hasil dari uji normalitas, homogenitas, uji F-nya melalui aplikasi SPSS. Nah, yang pertama di sini kita akan melakukan uji normalitasnya. Lalu nanti ke homogenitas, baru yang terakhir adalah uji F. Nah, yang pertama itu kita harus ke analis. Nah, di sini kan banyak pilihan. Kita ke deskriptif statistik. Nah, setelah itu di sini ada explore, maka kita klik explore. Nah, di sini kan ada tertampil nilai dan merek sepatu. Nah, untuk nilai kita masukkan ke bagian dividend list. Nah, untuk merek sepatu sendiri kita masukkan ke factor list. Nah, setelah itu kita klik plot. Nah, karena di sini kita mau uji normalitas, padahal kan di sini ada banyak tuh. Ada system and leaf, deskriptifnya, dan histogram. Nah, untuk box plotnya ada faktor levels together, dividends together, dan non. Nah, di sini kita ingin melakukan uji normalitas, maka kita klik normality plots with test. Nah, lalu continue. Setelah itu klik OK. Nah, dia akan tertampil seperti ini setelah kita melakukan beberapa langkah untuk masuk gitu. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini ya. Nah, ini untuk test of normality-nya. Nah, di sini juga ada statistiknya berapa. Di sini menggunakan uji Kolmogorov Smirnov itu. Kolmogorov Smirnov. Nah, ini untuk Adidas, Fladeo, Vans, dan Puma.
Nah, di sini juga ada tentang signifikannya bagaimana gitu. Nah, setelah selesai, ini kan udah masuk ke uji normality nih, kita udah tahu. Nah, lalu bagaimana cara kita untuk ke uji homogenitasnya? Nah, kita klik aja di sini dulu. Nah, lalu kita kembali lagi ke analis. Nah, setelah ke analis, lalu kita pilih compartments. Nah, ini. Nah, setelah itu kita pilih one way ANOVA. Nah, setelah itu akan tertampil lagi seperti ini. Nah, jadi kita masukkan lagi nilai ke dividend list dan merek sepatunya kita masukkan ke faktor. Nah, karena kita mau homogenitasnya, uji homogenitas, maka kita pilih option. Nah, di sini kan ada deskriptif, habis itu fixed and random effects, lalu homogeneity of variant test, Bromfrosti, dan Wells. Nah, kita klik homogeneity of variant test karena kita mau menguji tentang homogenitasnya. Nah, lalu setelah itu kita klik continue. Nah, lalu kita klik OK kembali. Nah, di sini akan tertampil lagi dia. Nah, uji homogenitasnya. Nah, ini untuk tabel-tabelnya, untuk diagram. Nah, di sini, nah kalau di laptop teman-teman, kalau teman-teman memasukkannya dengan cara yang sudah saya jelaskan tadi, maka di sini tabelnya biasanya lebih daripada satu. Tapi berhubung di laptop saya biasanya dia cuma tertampil satu kolom saja, satu kolom paling atas, padahal biasanya di bawahnya ini pasti ada kolom lagi gitu untuk test of homogeneity of variance ini. Cuman masalahnya kalau di laptop saya dia cuma tertampil satu baris gini aja, tapi itu tidak masalah, itu tidak akan mempengaruhi nilainya nanti, jadi sama aja gitu. Jadi untuk punya teman-teman nanti pasti lebih gitu, jadi jangan heran ya. Nah, setelah itu kita selesai, lalu kita menguji app-nya lagi kembali. Nah, bagaimana caranya? Kita masuk lagi analis, setelah itu kita masuk lagi compartments. Nah, setelah itu kita klik lagi yaitu one way ANOVA. Maafnya tadi bising suara motor ya, entahlah. Nah, setelah itu karena kita mau uji F-nya, maka kita klik post hoc. Nah, kan tadi option, jadi kita klik yang di atasnya lagi gitu. Nah, setelah itu ini kan banyak kolomnya, lalu kita klik yang mana? Nah, kita klik 2K. Setelah itu kita klik continue, lalu klik OK. Nah, secara otomatis dia akan tertampil. Nah, ini uji homogenitasnya. Nah, ini. Nah, biasanya yang diambil itu yang ini. Jadi 1,109 gitu. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya untuk kesimpulannya. Tes. Saya Irman Saputra di sini akan melanjutkan materi yang akan kami sampaikan, yaitu melanjutkan bagian analisis data dan menyimpulkan dari data-data yang telah diinput tersebut dari SPSS, yang dimana kita akan melakukan analisis data terlebih dahulu, yaitu melalui tes normalitas, kemudian tes homogenitas dengan uji F, yang dimana uji F ada di sini di bagian tabel ANOVA. Setelah itu kita masukkan saja dari 3 tabel tersebut ke dalam Word agar memudahkan kita dalam menganalisis data, dimana dari data tersebut adapun tes of normality yang didapat yaitu sebesar 0,200. Kemudian yang lainnya pun sama. Adapun taraf nyatanya yaitu 5%, dimana jika nilai sig itu lebih dari 0,005 maka distribusinya normal, yang dimana dari data ini didapatkan
dari Adidas, Pladeo, Vans, dan Puma, SIG-nya yaitu sama 0,200. Artinya, SIG pada test of normality-nya yaitu berdistribusi normal. Kemudian masuk ke test of homogeneity of variance, di mana hasil SIG-nya menunjukkan 0,074, di mana taraf nyata sama dengan normalitas 5%, yang dimana jika SIG lebih besar dari 0,05 maka distribusi datanya bersifat homogen, dimana dari tabel ini SIG dari tes kan dimana hasilnya yaitu 0,074, yang artinya dari data tersebut berdistribusi data homogen. Kemudian masuk ke UJF, di mana tabel UJF didapat dari hasil dari tabel ANOVA. Adapun hasil F-nya yaitu sebesar 4,445, yang dimana nanti akan dihipotesiskan. Yang pertama yaitu merumuskan hipotesis, dimana H0 sama dengan A sama dengan B sama dengan C dan sama dengan D. Kemudian H1 sama dengan A sama dengan tidak sama dengan B, tidak sama dengan C, dan tidak sama dengan D. Kemudian masuk ke taraf nyata dan tabel F, di mana DF1 sama dengan 4 kurang 1 sama dengan 3, kemudian DF2 sama dengan 10 dikali 4 kurang 1, yaitu sama dengan 30. Setelah menghitung DF1 dan DF2, maka akan didapat letak di mana hasil dari data F tersebut berjumlah berapa di dalam tabel F, atau probabilitasnya berapa di titik persentase distribusi F, yaitu sebesar 0,05, di mana di baris 30 di bagian kolom 3, dan hasilnya pun didapat yaitu sebesar 2,92. Kemudian input datanya ke dalam Word yang telah kita analisis, kemudian membuat ANOVA. Adapun ANOVA-nya sudah ada di atas, dan ini pun hasilnya. Setelah menghasilkan input data dari yang dilakukan teman saya, kemudian kita masuk ke dalam kriteria pengujian, yang dimana H0 ditolak jika F hitung lebih dari 2,92. Kemudian H0 diterima jika F hitung kurang dari sama dengan 2,92. Kemudian masuk kepada kesimpulan atau pengambilan keputusan. Karena F hitung lebih besar dari F tabel, yang dimana 4,445 lebih besar dari 2,92, maka tolak H0. Artinya rata-rata dari berbagai merek sepatu tersebut terjual adalah sama dari hasil penjualan 4 data merek sepatu tersebut. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Bila selebihnya saya mohon maaf jika ada salah kata maupun salah pelafalan dalam mengucapkan kalimat di dalam pembuatan video yang kami buat. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.